Perkenalkan, nama saya Nurkoli Sohib dari Prodi SI semester 6. Di sini saya mau menjelaskan kegiatan kuliah online saya selama pandemi COVID-19, mata kuliah testing dan implementasi SI. Kuliah testing dan implementasi, kita langsung aja ke week 9. Di week 9 ini bahas tentang online, ada sebuah jurnal. Di sini jurnal ini berjurnal bahasa Inggris, dan di jurnal ini menerangkan tentang whiteboard, gradeboard, verification, validation, approval, varsity, security, software system. Di sini juga ada soal terperan. Saya lebih fokus ke pertanyaan nomor 3, ini mengapa peneliti memprioritaskan safety and security critical software system, karena sistemnya itu kompleks dan berbasis software. Secara dia itu softwarenya berbasis real time. Dan kenapa harus, karena di software safety and security critical ini dia juga harus melakukan VNV atau validasi verification yang memadai untuk memastikan perangkat lunak yang dapat diterima dan digunakan. Yang ke minggu 10 ini, di week 10 ini ada object oriented testing. Di object oriented testing ini dijelaskan mengenai kita di sini ada PPT materinya. Kita langsung ke intinya aja. Di object oriented testing overview, yaitu proses uji coba sistem yang berorientasi pada objek oriented system, dimulai dengan meninjau ulang analisis dan model desain berorientasi objek atau object oriented analysis dan desain model. Ketika sebuah program tertuliskan OOT atau object oriented testing, dimulai dengan menguji investment dengan class testing, class operation, collaboration. Langsung ke minggu 11. Di minggu 11 ini mengenai procedural testing software. Apa sih procedural testing software? Procedural testing software itu, kalau menurut saya sih, testing yang secara prosedur semuanya tertata rapi. Pengujian prosedur harus diukur. Cara pengujian prosedural ini adalah pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis biasanya diukur sebagai presentasi dari total syarat prosedural yang ditentukan yang telah dicakup oleh instruksi prosedural. Sedangkan pengujian dinamis sebagai presentasi dari syarat prosedural yang ditentukan yang telah dijalankan. Jadi kalau pemahaman saya adalah pengujian prosedural adalah verifikasi interaksi antar proses manual dan otomatis dalam suatu sistem. Definisi sangat banyak pada sistem dan sudut pandang pengguna. Penekanannya tampaknya pada peninjau penggunaan sistem daripada verifikasi antarmuka antara pengguna dan sistem. Mungkin definisi tersebut belum mencakup kedua pandangan itu. Terus diskusi tentang procedural testing, tugasnya yaitu buat minimal 5 foto mendapat kegiatan rekan mahasiswa belajar mandiri secara mandiri. Topiknya pembelajaran online. Mewakili ini pada tanggal 15 ini. Terus week 12 yaitu software testing dokumen. Langsung saja yang kali ini. Kan di overview ini ada gambar ini kayak semacam alur pembuatan aplikasi.
Yang pertama kita harus planning dulu. Setelah kita planning, kita analisis. Setelah kita analisis selesai, kita desain. Setelah kita desain, kita development, kita program. Setelah kita program, kita implementasi. Setelah program, kita testing. Setelah kita testing selesai, kita validasi. Setelah validasi, kita implementasi. Jadi biasanya proses pengujian sistem selesai oleh tim penguji dan ditandatangani dan diserahkan oleh pelanggan atau beberapa pengguna pelanggan keduanya untuk menguji penerima, yaitu produk atau sumber aplikasi harus sesuai dengan persyarat bisnis yang kita sepakati di awal. Tidak ada cacatnya. Terus kalau langsung ke week 13 ini, di week 13 ini dibahas sistem adjustment test software. Kalau saya sih sistem adjustment test software ini adalah kayak ya sama pengertiannya kayak berarti proses pengujian sistem proses pengujian sistem apakah aplikasi yang kita inginkan itu sempurna, yang kita buat ini apakah ada cacat atau invalid program atau istilahnya malfungsi lah dari dari pembuatan, agar si klien itu tidak kecewa dengan produk-produk yang kita buat. Terus di sini juga ada adjustment testing, sistem testing, integration testing, unit testing. Apa sih adjustment testing? Ini adalah tingkat pengujian perangkat lunak, di mana suatu diuji untuk dapat terima. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan bisnis dan nilai apakah dapat diterima untuk penyimpinan. Terus juga level testingnya apakah di materinya ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kita langsung disini aja. Nah, di sebelumnya tugas, cuman karena saya lebih tertarik untuk bahas level of testing ini, kita mau bahas tentang yang pertama empat ini. Yang pertama yaitu unit testing. Unit testing terbagi atas testing terdapat unit dan komponen. Jadi unit testing terbagi antara unit dan komponen. Unit testing merupakan proses testing di mana penguji dilakukan pada bagian basic dari kode, istilahnya wet box. Sedangkan komponen testing merupakan penguji dilakukan bagian kode bagian secara terpisah. Bagian lain komponen testing dilakukan setiap kali sebuah kode ini selesai dibuat. Jadi misal kita buat bar kayak gini, seperti home, dashboard, event. Kita selesai bikin home, kita uji apakah ada kesalahan atau setiap diklik home bisa, atau dashboard, diklik dashboard muncul seperti apa, ataukah ada cacat. Kalau ada cacat segera diperbaiki sebelum tadi ya, seperti itulah. Kedua, integration testing. Setelah unit komponen testing dijalankan, maka selanjutnya memeriksa bagian unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi prosedur bersama-sama.
bukan lagi sebagai unit individu. Jadi setelah unit testing tadi dan komponen testing tadi di tes, ternyata nggak ada, di tes secara terpisah nggak ada masalah, terus coba kita akan gabungkan. Setelah gabung nggak ada masalah, berarti aman. Di fase kedua ini integrasi testing ini berjalan lancar. Yang ketiga, sistem testing. Jadi sistem testing ini jadi sistemnya harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap user end to end dan pengguna akhir, atau istilahnya pengguna akhir. Diuji, pengujiannya dilakukan menggunakan data yang menggambarkan pengguna sesungguhnya terhadap aplikasi. Tapi setelah unit testing berhasil, gak ada kendala, integrasinya udah gak ada kendala, sistem testing apakah setelah diuji tadi di integrasi testing aman, terus coba kita uji secara keseluruhan. Apakah diuji secara keseluruhan ini nggak ada masalah, langsung ke acceptance testing. Apa sih acceptance testing? Jadi adalah melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan. Testing dilakukan merupakan simulasi penggunaan nyata dari aplikasi. Jadi semacam kita sewa orang untuk mengetes apakah aplikasi ini berjalan lancar. Kita coba orang awam, apakah aplikasi ini berjalan atau enggak. Kalau aplikasi ini berjalan, jadi kita berhasil. Terus singkatnya sih, testing ini adalah membantu dalam mencari tahu efisiensi biasanya sih. Acceptance testing ini dilakukan secara manual, karena kan ada keterlibatan pengguna awam dan kepentingan dari teknis juga. Jadi misal dari si usernya, bisa dari si user ID, bisa juga dari kita lihat sih dari biasanya itu dari latar belakang teknis, apakah ini layak atau enggak menurut mereka. Yang minggu ke-14 ini strategi implementasi sistem. Strategi implementasi sistem ini interpretive struktur model ISM atau ISM dalam metodologi yang efektif memenangkan masalah yang kompleks. Metodologi tersebut digunakan selama 50 tahun oleh konsultan terlatih khusus untuk memahami situasi dan menemukan solusi masalah yang kompleks. ISM adalah metodologi yang sederhana dan praktis yang memanfaatkan banyak atribut cara kerja otak manusia, human brain works. Langkah-langkahnya ISM ini tidak dijelaskan di sini. Langkah-langkahnya ISM, yang pertama, identifikasi elemen. Sebenarnya ada berapa ya, 8 langkah. Langkah yang pertama, identifikasi elemen sistem, ya istilahnya kita harus mengidentifikasi elemen-elemen apa yang
kita harus mengidentifikasi elemennya dan didaftarkan. Hal ini dapat diperoleh dari penelitian, brainstorming, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan kontekstual, sebuah hubungan antara elemen yang dibangun tergantung pada tujuan pemodelan. Yang ketiga, matriks interaksi tunggal terstruktur. Matriks ini mewakili elemen perspektif responden serta tujuan yang dituju. Yang keempat, matriks Reshapil matriks atau RM. Sebuah RM dapat dipersiapkan kemudian mengubah simbol SIM ke dalam sebuah matriks biner. Yang kelima, tingkat partisipasi dilakukan. Maksudnya biasanya ini untuk mengklasifikasi elemen-elemen dalam level-level yang berbeda dari struktur IMS. Tujuannya ini diasosiasikan dengan elemen IA dari sistem Reshapil set RI dan antecedent set SAI atau AI. Yang ke-6, matriks kanonikal, pengelompokan elemen dari level yang sama mengembangkan matriks resultan memiliki sebagian besar dari elemen-elemen triangular yang lebih tinggi dari 0 rendah 1. Matriks dilanjutkan untuk mempersiapkan diagram. Diagram merupakan konsep yang berasal dari vektor graf, sebuah graf dari elemen-elemen yang saling berhubungan langsung dengan level hierarki. Yang ke-8, interaktif struktural model. ISM dibangkitkan dengan menggunakan seluruh jumlah elemen dari deskripsi elemen aktual. Oleh sebab itu, ia masih memberikan gambaran yang sangat jelas dari elemen-elemen sistem dan seluruh hubungannya. Itu penjelasan secara singkat tentang strategi elemen sistem. Ini project testing software. Kita langsung ke transnya aja. How to approve your next testing. Bagaimana kita meng-approve selanjutnya meng-approve project testing itu. Yang pertama, prosesnya yaitu yang pertama ada 10 proses. Yang pertama, kita tinjau dan analisis prasyaratnya. Ini adalah langkah yang pertama yang untuk setiap proyek dan memainkan peran yang sangat penting. Setiap proyek pengujian, saat mencoba menganalisa persyarat ini, tim harus mengidentifikasi dan karena menentukan item apa yang harus diuji dan menentukan item apa yang harus diuji. Berapa item dan fitur yang terus item atau fitur yang diidentifikasi ini menggambarkan apa yang ingin dilakukan oleh perangkat lunak atau produk itu. Misalnya kita klik home, munculnya home, harus home. Kita klik dashboard, harus muncul dashboard. Gak mungkin dong kita klik home, munculnya dashboard. Yang terus kita harus mengidentifikasinya dulu. Yang kedua, tahapan yang kedua, cakupan pengujian. Kita harus
Kegiatan ini harus menargetkan untuk menentukan area pengujian yang dicakup oleh tim. Misalnya satu tim untuk FVT tes vertical fungsi dan SVT tes vertical system, apa yang dicakup yang akan memiliki cakupan yang sangat beda untuk pengujian. Terus memiliki ruang lingkup yang jelas akan terbukti sangat berharga bagi manajemen untuk mengetahui dengan jelas apa yang telah diuji dan tim mana yang telah meliputi upaya pengujian. Tahapan yang ketiga, desain strategi tes sesuai dengan ruang lingkup. Setelah mengumpulkan persyaratan dan mengidentifikasi ruang lingkup, setelah mengumpulkan persyaratan dan mengidentifikasi ruang lingkup, pengujian kemudian akan mengeluarkan dokumen tingkat tinggi yang disebut dengan strategi pengujian, mendefinisikan pendekatan pengujian dan tujuan pengujian. Tahapan yang keempat, identifikasi alat yang diperlukan untuk pengujian dan manajemen. Biasanya menggunakan Command atau GUI yang alat yang biasanya digunakan. Juga harus ada alat yang didefinisikan untuk manajemen pengujian yang akan membantu dalam membuat dan menetapkan tugas, melacak kemajuan pengujian, mengidentifikasi penghalang jalan, menghasilkan laporan menunjukkan kemajuan. Tahapan yang kelima, perkiraan upaya uji dan tim. Estimasi upaya yang benar dapat mencegah penundaan waktu secara dinamis, memungkinkan penyimpangan kembali sumber daya sebagaimana diperlukan. Wajib untuk membuat estimasi upaya tinjau oleh tim untuk tetap sejalan dengan faktor yang berbanding lurus dengan tingkat mereka. Yang yang keenam, tentukan jadwalnya. Kita kalau mau membuat sesuatu, kita harus menentukan jadwalnya setelah item-item yang diuji telah dipecahkan atau istilahnya dibagi secara logis. Kita harus memperkirakan kapan perkiraan tes ini akan berakhir, atau istilahnya kapan dimulai, kapan diakhirinya, supaya tidak ada kemoleran. Juga untuk perilisan si aplikasi ini juga tidak molor, jadi kita harus planning. Yang ketujuh, rencana pemberdayaan. Apakah itu proyek baru yang diuji atau proyek lama, atau peningkatan sistem atau upgrade yang sudah ada. Tim penguji harus dilatih hanya secara teknis, tapi juga sehubungan dengan keseluruhan proses pengujian yang diikuti. Jadi nggak fokus pada kode, hanya misalnya saya fokusnya ke kode, hanya fokus kode saja juga harus bisa manajemennya, misalnya use case, activity diagram, proses bisnis. Kita harus paham juga, tapi kita nggak fokus satu ujian aja. Kita bisa tergantung si intinya kita ditaruh di mana. Tahap ke-8, menentukan dan mendapatkan lingkungan pengujian. Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk menguji sistem, memulai semua permintaan untuk membola scanner keras, lunak, bagian jaringan yang diperlukan untuk mendukung pengujian. Dalam yang penting dalam fase perencanaan, karena ini adalah mengatur stabilitas lingkungan pengujian.
yang akan berdampak langsung pada cacat yang dihasilkan. Yang kesembilan, kita harus bisa mengidentifikasi metrik pengujian. Biasanya metrik ini bersifatnya kualitatif atau kualitatif, untuk mendapatkan kualitatif produk atau sistem yang kita uji. Pada setiap proyek sih unit-unit yang dites harus terukur istilahnya, harus ada patokannya di tingkat yang membantu dalam menentukan apakah ada peluang perbaikan. Misalnya kalau apakah di kodenya ada perlu perbaikan atau di manajemennya sih ada perbaikan, terus buat membuat apa istilahnya, dokumennya. Terus tahap ke-10 buat rencana pengujian perangkat lunak, ulasan dan disetujui. Misalnya kayak misalnya gitu, jadi misal apa yang akan diuji, kapan harus menguji, bagaimana mengujinya, siapa yang akan menguji, dan lain-lain. Setiap tahap dapat menjadi tutorial tersendiri. Tujuannya untuk mengeluarkan tugas perencana yang kurang umum dibicarakan. Tugas ini biasanya dipikirkan sebelumnya akan memiliki efek buruk atau tidak pada penguji karena biasanya produknya. Mungkin itu aja, sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata, saya maaf sebelumnya. Sekian dari video saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.